frekuensi 94,3 FM dan juga untuk pemirsa Radio Kita TV yang sudah menyaksikannya melalui Radio Kita TV saluran edukasi keluarga Islami. Di mana kesempatan sore yang berbahagia ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program konsultasi kesehatan kandungan di edisi hari Kamis di tanggal 11 Februari 2021. Dan tentunya sekarang masuki di tanggal 29 Jumadil Akhirah 1442 Hijriah. Yang dimana alhamdulillah sangat senang sekali kita dapat berjumpa kembali tentunya menemani Anda semua para pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dalam program konsultasi kesehatan kandungan ini, yang dimana seperti biasa kami hadirkan bersama narasumber kita, tidak lain adalah Bapak Dr. Muhammad Irfan SPOG Hafidhahullah Ta'ala. Dan tentunya kami juga mengajak Anda semua para pemirsa dan pendengar Radio Kita TV, silakan bagi Anda yang sedang menyaksikan maupun mendengarkan di kesempatan sore hari ini dalam program konsultasi kesehatan kandungan. Nanti insya Allah Anda dapat menyimak bersama dari pembahasan yang setelah kita akan hadirkan di kesempatan sore hari ini, dan Anda juga dapat berinteraksi dengan kami. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi, Anda nanti bisa menghubungi kami melalui layanan telepon kami di 0231 488 281. Ada juga nanti Anda bisa mengirimkan tentunya konsultasinya, pesan singkatnya melalui layanan WhatsApp-nya di 0852 10 943 943. Dan khusus bagi para pemirsa yang menyaksikan untuk video ini melalui fanspage Radio Kita TV, Anda juga nanti bisa bertanya melalui kolom komentar video di bawah video yang Anda saksikan. Tentunya silakan Anda bisa cantumkan pertanyaannya melalui kolom komentar yang video Anda saksikan kesempatan sore hari ini. Baik, untuk bersingkat waktu kita akan sapa narasumber kita terlebih dahulu, yaitu Bapak Dr. Irfan Muhammad Irfan SPOG Hafidhahullah Ta'ala, dan kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dok, gimana kabarnya, Dok, kesempatan sore hari, Dok? Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Oh, Masya Allah dan tentunya kami doakan selalu semoga dokter senantiasa diberikan kesehatan dan keluarganya, amin. Amin. Dok, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki pertemuan yang keempat, Dok Alhamdulillah. Masya Allah terasa di mana di kesempatan pertemuan sekarang ini, Dok, apakah yang akan dibahas untuk para pendengar dan pemirsa, Dok? Tentang hipertensi dalam kehamilan. Iya. Baik, pendengar pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada, sebagaimana telah disampaikan oleh dokter kita yaitu insya Allah kita akan membahas yaitu berkenaan tentang hipertensi dalam kehamilan. Seperti apakah untuk penjelasan dari hipertensi dalam kehamilan? Insya Allah akan dibahas kesempatan sore hari ini bersama dokter kita, Dr. Muhammad Irfan SPOG Hafidhahullah Ta'ala. Dan silakan nanti Anda bisa menyimak bersama untuk pengetahuan ilmu yang bermanfaat tentunya untuk kita semua dalam hal ini tentunya. Dan silakan nanti Anda bisa bergabung di layanan tanya jawab insya Allah yang akan hadir setelah pembahasan terkait dari hipertensi dalam kehamilan. Dan baik, Dok, untuk mempersingkat waktu kita akan berikan waktu kepada dokter untuk penjelasan terkait hipertensi dalam kehamilan, dan kepada dokter kami persilakan. Terima kasih Kang Yip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narju minallahi ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ilman nafi'an wa amalan sholihan, wa na'udzu bihi min ilmin la yanfa'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ba'du. Selamat sore para pendengar dan pemirsa Radio Kita TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa ketemu kembali dalam acara Konkes konsultasi kesehatan kandungan, yang mana beberapa pekan yang lalu kita membahas tentang kehamilan risiko tinggi Dan ini juga masih bagian dari kehamilan risiko tinggi, yaitu masalah kehamilan dengan hipertensi atau hipertensi dalam kehamilan. Jadi sebenarnya hipertensi dalam kehamilan cukup rumit Ada seseorang hipertensi ini hamil, sebelumnya tidak pernah hipertensi.
ya, misalkan hamil usia muda ya, tidak pernah hipertensi, tidak pernah sakit ginjal, nggak pernah ya, dan ternyata tiba-tiba setelah hamil mengalami hipertensi. Nah, namanya ini hipertensi dalam kehamilan. Ada juga seseorang yang memang sebelumnya ya menderita hipertensi yang esensial ya, tidak diketahui sebabnya, tapi hipertensi tensinya tinggi terus ya. Misalkan tapi dia tidak merasa pusing, tidak merasa apa. Misalkan 140, 90 begitu ya selama sebelum hamil. Dan dia kemudian hamil. Nah, maka ini karena dipicu oleh kehamilan maka tensinya tambah tinggi lagi. Nah, namanya ini idiopatik hipertensi dalam kehamilan. Ada juga seseorang yang sebelumnya memang punya penyakit ya, misalkan sakit ginjal ya, ginjalnya ada masalah begitu. Nah, hipertensi dalam kehamilannya karena penyakit ginjal kronis ya, misalnya itu. Jadi penyakit ginjal ini memicu terjadinya hipertensi juga ya pada kehamilannya tersebut. Nah, ini juga dibagi-bagi lagi. Ada juga seseorang yang memang menderita piokromositoma misalkan ya, kelainan pada otaknya yang semacam ada tumor begitu misalkan. Nah, ini juga memicu terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Dan tentu perlu dibedakan ya antara penanganan dengan hipertensi murni karena dalam kehamilan dengan penyakit-penyakit yang lain tadi itu. Nah, sekarang kita bahas tentang hipertensi indus gravidarum ya. Jadi kehamilan, hipertensi dalam kehamilan. Jadi seseorang yang sebelumnya memang tidak mempunyai riwayat hipertensi, tetapi begitu hamil dia kemudian menderita hipertensi. Adapun gejala-gejalanya adalah seseorang yang hamil ya di atas 20 minggu. Nah, ini 20 minggu. Dan hipertensinya ternyata sistolnya atau tensi sistol dan diastolnya itu di atas 120, harus 30 misalkan ya. Kemudian diastolnya yang di bawahnya itu di atas 80. Misalkan tensinya 130, 90 ini dikatakan sudah hipertensi ringan ya, preeklamsi ringan atau preeklamsi hipertensi dalam kehamilan dengan status ringan. Selain hipertensinya, tensinya tinggi juga, maka tanda-tanda yang lain adalah biasanya badannya bengkak ya, bengkak. Mukanya bengkak, kakinya bengkak, yang penting odem ya, ditekan begini, itu tepos ya, kempos ya, tangannya atau kakinya itu terus tidak balik-balik, nggak kembali lagi. Kalau normal kan ditekan, balik lagi. Nah, ini tidak dipencet gini, loh, kok nggak balik? Nah, ini hati-hati hipertensi dalam kehamilan ya, dengan odem, anasarka atau odem semuanya. Kemudian yang khas lagi, pemeriksaan kencingnya, maka akan tampak proteinnya positif ya. Protein positif 1-3 ya, jadi ada kebocoran pada ginjalnya, proteinnya lolos ya, tidak bisa disaring malah keluar lewat air kencing, maka setelah dites itu protein positif. Nah, ini tanda-tanda hipertensi dalam kehamilan. Sebetulnya penanganan hipertensi kehamilan ini penting sekali ya, hipertensi dalam kehamilan ya, bisa diketahui. Karena apa? Karena ini sangat membahayakan jiwa ibu maupun bayinya begitu. Jadi harus dikendalikan lebih awal ya, lebih awal. Seseorang yang ibu hamil 20 minggu ya, kemudian diketahui tanda-tanda seperti itu, maka harus cepat dilakukan penanganan yang teliti dan dengan seksama ya, dan keteraturan untuk ibunya terkontrol. Pada saat tensinya masih 130 atau 90 atau 140 90 dikategorikan preeklamsi ringan ya, preeklamsi ringan. Maka bisa dilakukan rawat jalan tetapi dengan pengawasan ya. Dan pengawasan kontrol bila perlu seminggu 2 kali itu ya. Dan perlu diberikan KIE ya, konsultasi, edukasi dan informasi kepada pasien tersebut, penjelasan-penjelasan yang jelas agar supaya dia aware terhadap dirinya dan bayinya. Dan tentunya obat-obatan ya yang penting untuk mencegah supaya hipertensinya terkendali, tidak terus naik begitu. Ini pentingnya prenatal care ya pada pasien-pasien hipertensi. Dan tentunya permasalahan-permasalahan yang eksternal, faktor eksternalnya ya, misalkan tidak boleh banyak pikiran, harus banyak istirahat ya, tidak boleh kerja terlalu capek misalkan ya, dan dietnya harus diet teratur.
Seperti itu. Jadi perlu dikoordinasikan ya kalau misalkan di daerah ataupun di masyarakat. Kadang-kadang masyarakatnya kalau karena tidak mengerti maka tidak patuh begitu. Selama tensinya bisa dikendalikan ya dan pada full up USG-nya ya janinnya bagus perkembangannya, maka ini bisa rawat jalan. Tetapi dalam perkembangannya apabila tensinya cenderung naik ya, misalkan makin tinggi, nah 150 misalkan 160 atau 190 per 100 per 110 misalkan. Nah, ini jatuh ke dalam hipertensi preeklamsi berat ya. Dan misalkan kakinya tambah berat, proteinnya positif 3 ya, maka ini berbahaya. Berbahaya apa? Berbahayanya adalah kejang ya. Kalau kejang tidak sadarkan diri dan ini kalau udah kejang sangat berbahaya karena mortalitasnya atau angka kematiannya ibunya tinggi sekali ya. Begitu. Oleh karena itu pada pasien-pasien dengan hipertensi berat biasanya harus dirawat ya. Dirawat kadang-kadang ibunya merasa nggak ada keluhan atau memikiri yang di rumah dan sebagainya, makanya perlu penjelasan yang secara pelan-pelan supaya dimengerti bahwa kehamilan dengan hipertensi sangat berbahaya ya, apalagi tensinya sangat tinggi seperti itu. Bahkan saya sering sekali menemui ya pasien hamil besar tahu tensinya 200 atau 10, datang dengan kuat cuma diare apa mual-mual pusing katanya. Terus wah ini bahaya Bu ya, ini hipertensi ancaman kejang ya, impending eklamsi atau kejang. Nah ibunya menolak, nggak mau kadang-kadang, padahal itu berbahaya untuk diri sendiri ya. Nah makanya diberitahukan bahwa kondisinya mengkhawatirkan, akhirnya mau dirawat dan alhamdulillah selamatlah bayi dan ibunya. Namun memang kelahirannya dengan tindakan seksio sesaria ya, dengan pertimbangan tertentu, karena kalau karena apa porsinya belum matang misalkan ya, belum waktunya keluar ya, tapi usia kehamilan sudah matang, maka memang pengakhiran kehamilan sebaiknya dengan sesar. Karena apa? Karena sangat membahayakan terjadinya eklamsi ya begitu. Jadi 2x24 jam dilakukan controlling, pengendalian dengan darah, kalau tidak bisa ya langsung disesar. Kembali kepada tadi bahwa selama masih bisa dikontrol tensinya dan kondisi ibunya dan bayinya, maka bisa rawat jalan kalau preeklamsi ya. Tapi untuk preeklamsi berat ya, maka kita harus melihat usia kehamilan ibunya. Nah, sampai seberapa jauh kehamilannya, apakah trimester 3 atau trimester kedua. Nah, seperti itu. Pertimbangannya pertimbangan ibu dan bayinya. Tetapi begitu terjadi serangan kejang misalkan, maka kita mengedepankan keselamatan ibunya ya. Jadi kita berusaha untuk menyelamatkan ibunya ya. Kalau bayinya besar sih mateng ya segera dikeluarkan. Tapi kalau bayinya kecil ataupun belum mateng ya tetap tujuannya ada setelah ibunya stabil maka tetap bayi segera dikeluarkan begitu. Jadi itulah pertimbangannya pada kasus-kasus dengan eklamsi ya. Dan sebetulnya penanganan preeklamsi ringan ini ya cukup mudah ya. Cukup ibunya terus menenangkan diri di rumah ya, kemudian minum aspilat misalkan dan minum kalsium itu ya, terus diberikan oleh ibunya, dan untuk dikontrol tekanan darahnya ya. Tapi begitu setelah menginjak 2 minggu kontrol tetap aja makin tinggi, maka jatuhlah ke dalam preeklamsi berat dan perlu penanganan lebih serius lagi, misalkan pemberian infus ya, pemberian injeksi magnesium sulfat ya, pemberian anti hipertensi dan sebagainya untuk memberikan optimalisasi kondisi keadaan ibunya. Kalau misalkan bayinya masih prematur atau near term, misalkan 34 minggu ya, atau 36 minggu, atau di bawah 34 minggu, misalkan 32 minggu, maka perlu kita pertimbangkan untuk pematangan paru-paru bayinya ya, untuk persiapan bahwa suatu saat ini harus dilahirkan sehingga bayinya sudah kuat bernapas di luar begitu. Tentunya maturasi paru-paru. Jadi ini memang penanganannya cukup rumit dan waspada, terutama kondisi ibunya ya. Nah, untuk yang
pasien-pasien dengan kehamilan. Oleh karena itu sekali lagi alangkah pentingnya ya melakukan kontrol ataupun pemeriksaan diri ke tempat-tempat yang kesehatan, bisa puskesmas, bisa rumah sakit, bisa ke praktek, karena prenatal care ya bisa mencegah terjadinya fatalitas kehamilan dengan hipertensi. Perlu diketahui bahwa di Amerika saja ya kejadian hipertensi dalam kehamilan adalah 8% dalam setiap kehamilan ya, pada sini nggak tahu ya. Dan itu berarti apa? Tinggi kejadiannya 100 dalam 100 ibu melahirkan, 100 ibu hamil, 8 yang sakit hipertensi. Cukup tinggi sekali ya. Dan kebanyakan pada ras yang kulit hitam ya ataupun kulit yang berwarna seperti kita ini ya. Begitu. Kalau kulit putih jarang. Itu hanya statistik saja. Kalau dulu pas Previa adalah berapa? 250 ya, 1 dibanding 250. Kalau 250 ribu hamil, ini satu yang kena pada Previa. Tapi ini hipertensi sering ya, lebih 100 banding 8. Oleh karena itu perlunya controlling pada pasien-pasien ibu hamil ya. Dan jangan sampai dibiarkan ya semakin memberat, karena sampai bila terjadi hipertensi berat, maka konsekuensinya ini 2 kali 24 jam pemberian pematang paru-paru bayi, kemudian langsung dilahirkan, supaya tidak terjadi impending eklamsi dan kemudian eklamsi, artinya cenderung menjadi kejang ya, seperti itu. Kalau kejang bisa di koma dan ada sequel pada otaknya misalkan ya, bisa juga terjadi cacat yang menetap pada ibunya ya, bahkan kematian ya. Bayangkan tensi sampai 200, saya pernah mendapatkan tensi 220 ya, itu bisa pembuluh darahnya pecah ya, kejang. Dan tanda-tandanya pada seseorang yang hamil hipertensi berat ya, kemudian tanda mau kejang, biasanya ada keluhan pandangannya kabur ya, hati-hati ya. Tensi tinggi pas kontrol ke UGD, matanya mengeluh kabur, nggak kelihatan. Wah, ini mau kejang nih. Maka jangan dirangsang, jangan dikasih pikiran berat, tiba-tiba bisa kejang ya. Kemudian dia mengeluh mual, muntah, perutnya sakit ya, seperti itu. Dan kakinya bengkak sekali ya. Terus ya seluruh ekstremitasnya bengkak, tangan kaki bengkak, muka bengkak ya. Kemudian diperiksa kencingnya, proteinnya positif 3 ya. Maksimal ya 3-4 ya. Nah, ini hati-hati ya. Bisa sebentar saja bisa kejang. Bahkan dikagetin aja kejang ya. Ya seperti itu. Itu namanya eklamsi. Kalau udah kejang, koma, aduh. Ya, ini benar-benar sangat berbahaya dan harus dirawat di ICU kadang-kadang. Penanganannya harus serius karena ini menyangkut nyawa ibu dan bayinya. Demikian saya kira mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas ya. Apabila belum jelas bisa ditanyakan, bisa telepon langsung atau WA ya ke alamat teman kita. Saya cukup sekian. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan, Masya Allah ya, dari hipertensi yang terjadi ya pada dalam kandungan ibu yang hamil tentunya. Dan tentunya pemirsa dan pendengar radio kita TV dimanapun Anda berada ya, barangkali tentunya ada saudara ataupun diri kita sendiri yang mengalami hal demikian ya, alangkah baiknya jika Anda merasakan dari gejala-gejala yang terjadi sebagaimana tadi dijelaskan oleh dokter, yang afdolnya atau utamanya Anda bersegera ya untuk memeriksakan diri, kontrol rutin ya, karena tentunya hipertensi dalam kandungan ini cukup berbahaya dok ya. Dan bahkan itu perbandingannya yaitu antara 100 orang 8 orang yang bisa terjadi, dan ini adalah cukup yang besar. Dan ini di Indonesia dok atau seluruh itu? Ya di Amerika. Amerika ya baik ya. Kalau dok di Indonesia sendiri gimana dok? Saya belum tahu. Masya Allah. Ya baik, insya Allah. Baik dok, kita akan beri sejenak menemani para pendengar pemirsa Radio TV dengan beberapa jeda yang setelah kita akan hadirkan. Dan silakan nanti bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, ya silakan nanti Anda bisa menghubungi kami secara langsung melalui layanan telepon kami di 0231 488 281. Karena kita juga akan berbincang kembali bersama Dr. Muhammad Irfan sebagai Hafidhullah Ta'ala ya. Adapun untuk yang Anda ingin mengirimkan pertanyaan,
Silakan nanti bisa kirimkan saja melalui via WhatsApp di 0852 10 943 943. Baik, saya ulangi di 0852 10 943 943. Dan adapun untuk pertanyaan dari WhatsApp ya kita mungkin akan akhirkan di akhir perjumpaan kita. Adapun untuk yang layanan telepon, insya Allah kita akan tanggapi secara langsung ya. Dan bagi pendengar pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Kita akan break sejenak menemani Anda dengan beberapa jeda berikut ini. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Baik para pendengar dan pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada, terima kasih wa jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Dan terima kasih juga untuk Anda yang setia mendengarkan ya melalui frekuensi 94,3 FM. Masih dalam program konsultasi kesehatan kandungan tentunya bersama Dr. Muhammad Irfan SPG Hafidhahullah Ta'ala. Dimana silakan ya bagi para pemirsa dan pendengar Radio Kita TV, bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar kandungan, tentunya Anda bisa menghubungi kami ya melalui layanan telepon kami di 0231 488 281. Saya ulangi di 0231 488 281. Dan tentunya Anda juga bisa mengirimkan tentunya untuk pertanyaannya melalui layanan WhatsApp-nya di 0852 10 943 943. Iya, di 0852 10 943 943. Baik, kita insya Allah akan berbincang kembali ya bersama dokter kita, Dr. Muhammad Irfan sebagai Hafidhahullah Ta'ala, seputar tadi di mana kita telah menyimak bersama dari bahayanya ya hipertensi dalam kandungan. Ya dok, untuk penanganan bagi para penderita hipertensi dalam kandungan itu seperti apa dok ketika ada yang misalkan datang atau hadir untuk memeriksa itu dok, untuk pengawalnya? Iya, hipertensi dalam kehamilan ya. Hmm. Jadi penanganannya bagaimana? Ya, penanganannya itu tergantung dari pertama adalah usia kehamilan, dan kedua termasuk golongan yang mana hipertensinya. Ya, bisa golongan hipertensi ringan, hipertensi berat, atau impending eklamsi. Yaitu penanganannya sangat berbeda sekali ya, beda-beda. Kalau misalkan kehamilannya masih prematur lah, ini yang Prematur repot masih ya. saran Ya. Tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengontrol tensi darah ibunya dan menjaga ya supaya stabil, dan pertumbuhan bayinya kita monitor terus begitu dengan pemeriksaan USG yang rutin ya, dan pemberian nutrisi yang baik pada bayinya. Baik. Tapi kalau misalkan kehamilannya sudah mendekati aterem ya, 34-36 minggu misalkan, nah ini lebih mudah saya kira ya untuk penanganannya, karena kita pasti tujuannya untuk segera semaksimal mungkin juga ya memberikan controlling terhadap tensi darah ibunya dan bayinya dimaksimalkan untuk supaya sudah siap untuk sewaktu dilahirkan begitu. Dan biasanya setelah bayinya matur ataupun sudah disiapkan untuk matang ya, baru kita pertimbangkan apakah ini dikeluarkan apa tidak begitu. Iya dok. Dengan melihat kecenderungan tensinya, kalau tensinya naik terus, maka ini tujuannya langsung 2 kali 24 jam harus dikeluarkan begitu. Itu untuk yang berat dok ya? Yang berat dengan mempertimbangkan bayi sudah dipersiapkan untuk siap untuk lahir di luar begitu. Berarti dari untuk penanganan sendiri itu ternyata lebih mudah untuk usia kehamilan yang sudah istilahnya besar gitu dok ya, timbang yang tentunya baru terjadi kehamilan atau di usia-usia masih muda. Iya dok. Dari hal tersebut dok ya, misalkan ya, andai kan ada orang yang mengidap hipertensi dalam kandungan, akan tetapi dia tidak mau gitu berobat atau tidak mau periksa. Nah, hal-hal yang mungkin akan terjadi untuk hal demikian itu nanti apa dok yang bisa terjadi pada kandungannya maupun ibunya bagi orang yang memaksakan tidak mau periksa gitu dok? Iya, jadi tentunya komplikasi akan terus berlanjut ya. Nah, yang pertama komplikasi bisa ke ibunya ya.
ibunya tentunya tensinya tinggi terus ya, kemudian bisa stroke ya, bisa koma ya. Pada bayinya, tentunya bayinya bisa kalau mengalami vasokonstriksi, jendela vasokonstriksi pada seluruh pembuluh darah kapilernya, maka otomatis nutrisi ke bayinya akan terhambat ya, akan berkurang begitu karena tidak lancar pemberian aliran darahnya. Ya ini juga bayinya biasanya kecil bayinya itu ya, Kecil namanya ya. EUGR, intrauterine glutatidasin. Nah, itu dampaknya kalau misalkan dan hipertensinya tidak terkontrol ya dan tidak mau berobat dan takut dan sebagainya. Saya kira ini perlu pemberian pengertian kepada ibunya dan keluarganya bahwa masalah ini sangat serius untuk segera ditangani begitu. Ya. Jangan sampai berlarut-larut masalah hipertensinya karena sangat berbahaya sekali ya, angka kematian tinggi pada hipertensi dengan kehamilan ini ya. Jadi perlu perhatian serius sama dengan kasus yang pasca Previa kemarin ya. Iya. Jadi hipertensi dalam kehamilan itu waktu tahun lalu ya, kalau saya lihat ya 2 tahun lalu, pas tahun yang lalu itu angkanya tinggi sekali kematian ibu karena hipertensi ya, ibu dan bayinya bahkan ya. Jadi itu sangat berbahaya dan perlu perhatian serius. Saya kira seperti itu. Ya, Masya Allah ya. Nah, tentunya untuk perhatian untuk para pendengar dan pemirsa radio kita TV ya, tentunya jangan pernah ragu apabila tentunya Anda sudah merasakan hal-hal atau tentunya sudah tahu bahwasanya Anda mengidap hipertensi ya dalam kandungan, maka ayo mari segala jangan pernah ada rasa takut ya untuk periksa ke dokter gitu kan. Dan mungkin bagi Anda yang mungkin takut gitu kan karena mungkin dok karena biaya mahal atau apa, mungkin bisa kasih pengertian dok tentang masalah hal tersebut dok. Iya, saya kira pemerintah sudah mengantisipasi masalah itu ya, dan bahkan gratis ya kalau datang ke puskesmas ya atau ke rumah sakit ya pakai BPJS misalkan. Nah, itu bisa terbantu sekali ya. Jadi yang penting ibunya mau kontrol aja ke tenaga kesehatan atau ke dokter kandungan ya, atau kan ke bidan atau ke dokter ya. Yang penting penanganan yang terdekat dulu ya. Jadi kalau ada keluhan hipertensi dengan kehamilan, maka segeralah datang ke pelayanan kesehatan ya untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan. Dan biasanya ada kan referral ya atau rujukan bertahap ya dari puskesmas kemudian ke rumah sakit ya untuk dilakukan penanganan yang lebih lanjut supaya tidak terjadi morbiditas maupun mortalitas pada ibu dan bayinya. Oh, Masya Allah ya. Ya, Iya. baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pemirsa mendengar radio kita TV dimanapun Anda berada ya. Insya Allah kita juga akan berbincang kembali bersama dokter kita, Dr. Muhammad Irfan Semoga Hafidhullah Ta'ala. Dan kami persilakan untuk Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung ya, Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon kami di 0231 488-281 tentunya bagi Anda yang ingin berkonsultasi ya seputar kandungan bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Irfan Semoga Hafidhullah Ta'ala. Ya dok, kita lanjut lagi dok. Untuk hipertensi dalam kandungan ini biasa kehamilan kandungan beda. Ya, dalam kehamilan ini dok biasa terjadi itu dari faktor apakah pola makannya ataukah emang karena banyak pikiran atau mungkin dari segi keturunan dok? Nah ini memang teorinya masih data of disease ya, jadi masih banyak teori-teori. Masih banyak teori yang mengatakan tentang itu ya, jadi masih misteri nih. Ini kenapa? Karena dari tahun ke tahun, dari dulu sampai sekarang pun baru teori-teori saja ya. Sebabnya enggak begitu jelas, tapi ada dibagi-bagi ya hipertensi dalam kehamilan pada saat ibu muda ya, itu ada yang mengatakan karena ketidakseimbangan prostaglandin dan prostaglandinnya itu itu sehingga terjadi tingkat molekuler ya, sehingga terjadi vasokonstriksi pembuluh darah secara menyeluruh, maka terjadilah hipertensi seperti itu ya. Ini untuk teori yang hipertensi dalam kehamilan ya. Tapi ada juga yang sudah penyakit, sebabnya karena penyakit ginjal ya, bisa penyakit ginjal kemudian hamil. Nah ini sebabnya karena penyakit ginjal. Tapi yang murni karena hipertensi dalam kehamilan itu yang memang bermacam-macam teori. Ada karena misalkan nikah terlalu muda atau ibunya hamil terlalu usia muda misalkan. Nah itu juga menyebabkan hipertensi dalam kehamilan seperti itu. Berarti emang kebanyakannya di usia-usia muda dok ya? Iya betul. Dan mungkin untuk usia-usia yang matang sih insya Allah jauh dari hal tersebut dok ya? Iya.
Ya, pendengar pemirsa radio kita TV dimanapun Anda berada, nanti kita akan beri sejenak kembali Anda dan insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kita akan coba angkat ya di kesempatan sore hari ini dan kami beri kesempatan nantinya untuk Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung melalui layanan telepon kami ya di 0231488281 ya di 0231488281 atau juga Anda bisa kirimkan nanti melalui layanan pesan WhatsApp kami di 0852 10943 dan jangan lupa silakan nanti bisa sebut nama dan kunyah atau kunyah gitu kan dan beserta umurnya ya agar tentunya kita bisa mengetahui dan bisa mendiagnosa dari umur dan juga jangan lupa untuk bisa menjelaskan lebih teliti dari masalah yang tentunya Anda rasakan ya untuk bisa ditanyakan atau bisa dikonsultasikan bersama Dr. Muhammad Irfan sebagai Hafidhul Ta'ala. Dan baik, kita akan break sejenak menemani Anda kembali dengan beberapa jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Kita TV. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Ada ribuan pendengar, tercerahkan akidahnya. Ada ribuan pendengar, meniti jalan hidayahnya. Engkau pun kan raih pahala semisal mereka. Bahkan satu hidayah lebih berharga dari unta merah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah. Sambut penawaran sedekah jariah rutin operasional dakwah. Salurkan saham akhirat Anda via rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 773-000-1112 atas nama Radio Kita FM Cirebon dengan kode ATM 451. Konfirmasikan transfer Anda, ketik rutin, spasi bulan, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah. Kirimkan melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0877 299 00923. Mari berlomba menebar benih hidayah. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Acara Valentine itu sendiri bukanlah dari ajaran Islam. Perayaan yang berasal dari agama Nasara, yang tujuannya adalah kasih sayang yang terlarang di antara laki-laki dan wanita. Bahkan satu perayaan atau peringatan yang tidak pernah Islam mengajarkannya. Terlebih di sana terdapat acara yang tidak dibenarkan oleh Islam seperti perzinahan dan sebagainya. Maka ini merupakan tanbih, bahaya, artinya peringatan bagi seluruh kaum muslimin. Dan tentunya seorang muslim tidak diperkenankan kita untuk merayakan perayaan-perayaan yang berasal dari agama lain. Anda bilang itu kan maknanya bagus karena kasih sayang. Islam menyuruh kita berkasih sayang kok, ya. Dan itu tidak mengenal setahun sekali, setiap saat. Kata Nabi SAW dalam hadis, "Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Kasihanilah, berkasih sayanglah, saling mengasihilah.
semua yang di muka bumi, maka Allah yang di langit akan mengasihi kalian. Melaksanakan perayaan Valentine ini adalah merupakan sesuatu yang bisa membahayakan agama seorang hamba, membahayakan keimanan seorang hamba, di mana seorang hamba ketika merayakan perayaan-perayaan yang terlarang ini menyebabkan datangnya murka Allah kepada dia. Allah tidak ridha dengan perayaan-perayaan tersebut. Lalu kemudian kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita, tentunya ini akan menyebabkan adab Allah pun akan datang kepada kita. Na'udzubillah. Jadi siapapun remaja, artinya anak-anak wanita remaja sekarang, berhati-hatilah dengan siapa Anda berkenalan, dengan siapa Anda bergaul. Jaga kehormatan Anda, karena sesungguhnya Anda merupakan mutiara yang apabila Anda mampu menjaganya dengan membungkusnya secara rapih dan baik, subhanallah, Anda adalah orang-orang yang mulia. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Hendaklah kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul merealisasikan dinul Islam yang merupakan agama para nabi. Inilah agama kita, agama tauhidullah. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Ya, benar pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda ya bersama kami di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Baik, kita akan coba angkat terlebih dahulu untuk satu pertanyaan yang hadir tentunya di kesempatan sore hari ini. Di mana untuk pertanyaan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini datangnya dari Hadi Dok di Cirebon Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, tadi dijelaskan bahwa tanda-tanda hipertensi dalam kehamilan yaitu daging di tangan cekung kalau disentuh, Dok. Apakah ini adalah pengaruh dari ginjal juga atau dari apa, Dok? Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih, jazakumullah khairan. Iya, terima kasih Pak Adi dari Cirebon ya. Jadi memang ini ada hubungannya ya antara hipertensi dalam kehamilan ini dengan ginjal ya, bagi yang bisa mengaruhi ke ginjal. Jadi karena saringan pada ginjalnya, glomerulusnya itu ya mengalami kebocoran, maka akibatnya proteinnya menjadi keluar, protein dalam darah, sehingga viskositas pembuluh darahnya, viskositas cairan darahnya menjadi encer ya. Bayangkan kalau gelas berisi gula yang banyak, air dengan gula kan kental ya. Nah, itu bukan kental tapi encer, air bening begitu, sehingga cairan ini bisa masuk ke dalam jaringan tubuh ya, menembus kemana-mana itu, sehingga bengkak ya, karena ada cairan yang harusnya nggak bisa lewat tetapi lewat ke dalam jaringan sehingga menjadi bengkak. Seperti itu prosesnya sehingga prosesnya pada terjadi ödem atau pembengkakan jaringan tubuh itu ya. Karena apa? Karena viskositas cairan darahnya menurun. Kenapa menurun? Karena proteinnya bocor, dibuang ke ginjal ya, sehingga cairan darahnya menjadi encer. Karena encer, maka cairan darah ini bisa masuk ke dalam badan kita semuanya gitu, ke muka, ke seluruh badan, sehingga bengkak semua. Itu namanya ödem. Seperti itu patofisiologinya. Demikian. Salam. Ya, Dok, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikannya di kesempatan sore hari ini terkait tadi ya dari penyampaian yang masuk dari layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943 ya, dari penjelasan untuk tanda-tanda hipertensi dalam kehamilan dari tangan cekong ya. Jadi apabila Anda yang mungkin mengalami hal demikian ya, karena ciri-cirinya tadi, Dok, ya, ketika disentuh dia ketika dilepas tekan tidak kembali lagi gitu. Bukan lama kembali, Dok, ya, gitu. Lamanya kembalinya ya. Dan ini mungkin sering terjadi juga, Dok, dari beberapa ibu hamil yang merasakan demikian, ketika pas hamil itu tiba-tiba badan jadi serasa gemuk gitu kan. Makanya harus hati-hati kalau kegemukannya tuh berlebihan ya, misalkan dalam 2 minggu itu
lebih dari 2,5 kilo meningkatnya dalam seminggu. Itu hati-hati apakah ini gemuk beneran apa gemuk cairan. Nah itu. Berarti perlu diperiksa Nah, juga dok ya. iya, kalau misalkan gemuknya kan cairan, lihat dulu tensinya tinggi ataupun dia misalkan keluhan pusing-pusing apa itu harus hati-hati, mungkin hipertensi dalam kehamilan seperti itu. Ya. Jadi hipertensi dalam kehamilan bahaya. Nah, untuk kalau misalkan yang malah sebaliknya dok, kekurangan darah itu gimana tuh untuk ibu hamil itu? Kekurangan darah ya sama bahayanya. Sama juga bahaya juga ya. Apalagi kurang darah juga hipertensi. Malah lebih bahaya. Jadi harus perlu dibedakan hipertensi dengan kurang darah. Kalau kurang darah itu kan kurang komponen darahnya, Hb-nya, hemoglobinnya. Tapi kalau hipertensi itu berarti tekanannya yang tinggi. Ya, pompanya yang tinggi, mesinnya tinggi begitu. Nah itu bedanya hipertensi dengan kurang darah. Ya, baik, terima kasih dok atas penjelasannya, semoga bermanfaat ya untuk para pendengar dan pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Dan tentunya kami silakan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya secara langsung ya. Di kesempatan sore hari ini insya Allah ada waktu kesempatan menemani Anda ya 8 menit ke depan. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda bisa menghubungi melalui layanan telepon kami ya di 0231488281. Baik, saya ulangi di 0231488281, atau juga Anda bisa kirimkan ya untuk pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp kami di 085210943943. Dan tak lupa juga bagi Anda yang tentunya menyaksikan secara langsung ya melalui fans Radio Kita TV, silakan juga nanti Anda bisa kirimkan melalui kolom komentar ya di bawah video yang Anda saksikan, tentunya bagi Anda yang tentunya sedang menyaksikan melalui fanspage Radio Kita TV. Baik, jika ada yang kita akan coba angkat kembali dari penanya yang hadir kesempatan sore hari ini masih melalui layanan WhatsApp kami ya di 085210943943. Baik dok, kita akan coba angkat untuk pertanyaan selanjutnya, di mana sekarang datangnya dari hamba tidak menyebutkan namanya dok. Dok, sejauh mana dok untuk tingkat keamanan memakai KB, yaitu dengan teknik azl ya? Azl ya, baik. Atau mengeluarkan sperma di luar organ kewanitaan dok, dan pasangan dalam hal menjaga kehamilan agar tidak terlalu rapat dok. Iya, makasih. Jadi memang untuk penjarangan kehamilan ya ada beberapa metode ya, seperti diantaranya adalah metode yang alami azl ya, terus senggama terputus. Ya. Ini banyak gagalnya nih, banyak gagalnya, hampir 10% mungkin gagalnya ya. Jadi seringkali merasa sudah mengeluarkan di luar, tapi padahal di dalam masih ada kececeran begitu ya. Nah, ya nggak tahan, mungkin misalkan katakanlah satu sperma yang lepas gitu kan, bisa menghamili juga itu. Masya Allah. Nah iya, jadi itu angka kegagalan tinggi kalau pakai azl. Sebaiknya dikombinasi misalkan azl dengan metode ovulasi misalkan itu ya. Jadi kalau menggunakan metode ovulasi, kapan ibunya subur, kapan tidak subur, maka disitulah dia tidak subur berhubungan. Kalau misalnya subur ya kalau nggak tahan ya azl, tapi kan harus hati-hati ya. Begitu, baik pakai barier atau pakai pengaman, misalkan pakai kondom ya begitu. Kalau tidak mau memakai KB yang permanen seperti itu. Jadi itu pun kondom kalau bocor ya gagal. Tetapi dengan kombinasi dua metode itu mungkin insya Allah akan mengurangi kegagalan tersebut ya. Dan yang lebih mudah lagi ya minum pil KB ya, seperti pil KB kombinasi estrogen progesteron ya. Tapi memang harus diminum tiap hari. Tapi ini angka kegagalannya kan kecil sekali ya. Keberhasilan tinggi 0,1% ya. Beda dengan pasang IUD kegagalannya 1% atau 2% misalkan begitu. Jadi ini atau suntiknya 1% kegagalannya. Jadi yang paling bagus justru minum pil ya. Nah, dengan catatan ibunya nggak lupa ya. Kalau lupa besoknya, sekarang lupa besok diminum 2 begitu. Nah, tapi kalau azl kebanyakan gagal. Demikian. Allah Ta'ala alam. Iya, Masya Allah, jazakumullah khairan atas penjelasan dan jawaban yang telah disampaikannya di kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk Anda tentunya yang telah bertanya melalui line WhatsApp kami ya di 0852 10 943 943.
Ya, kami beri kesempatan untuk Anda bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung tentunya di kesempatan sore hari ini. Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon kami ya di 02314882281. Nah, Dok, apabila terjadi misalkan Dok tentang apa tadi hipertermia ya untuk dalam kandungan atau dalam kehamilan, apabila dia melakukan hubungan Dok, apa itu juga akan membahayakan dari istrinya Dok atau gimana Dok? Maksudnya gimana? Melakukan hubungan seperti itu. Seksual. Iya. Suami istri. Dia lagi hamil hipertensi. Iya. Ya tentunya tidak boleh ya aktivitas ya, harus istirahat. Ya. Kan dia nggak boleh diganggu tuh, bed rest total. Ya. Nggak boleh dikasih pikiran berat ya. Kemudian iya kalau dia diganggu aktivitas tensinya akan tinggi lagi. Begitu. Ya. Jadi fungsinya bed rest total tuh ya istirahat. Istirahat total bener-bener iya, Dok ya. Iya, jadi suaminya harus puasa, Sabar. sabar ya. Harus sabar. Harus libur dulu ya. Iya, jangan nyosor bahaya. Atau mungkin solusinya bisa nambah Dok ya. Iya baik Dok, terima kasih jazakumullah khairan. Ya pendengar pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya dari penjelasan Dok, semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua yang menyimak dan mendengarkan. Ya masih ada 2 menit terakhir, kita akan coba Dok untuk angkat pertanyaan terakhir Dok, masih dari layanan WhatsApp kami Dok di 0852 10 943 943, datangan dari pemirsa Radio Kita TV. Bismillah Dok, apa memungkinkan Dok hipertensi ini terjadi saat hendak lahiran Dok tanpa ada tanda-tanda sebelumnya Dok? Iya, bisa. Ini bagus sekali nih. Bahkan hipertensi dalam kehamilan bisa terjadi pada setelah melahirkan juga. Masya Allah, namanya purpuralis hipertensi dalam purpuralis hipertensi ya. Jadi eklamsia hipertensi, purpuralis hipertensi. Ada kejadian seperti itu. Makanya diobservasi ya, kalau pada menjelang kelahiran tuh kadang-kadang ibunya mengalami stres yang tinggi ya. Ini ya juga memicu terjadinya hipertensi bisa. Ya. Jadi mendadak pas 9 bulan menjelang kelahiran tuh terjadi hipertensi dalam kehamilan bisa ada. Bahkan ada yang sudah lahir kemudian hipertensi kejang. Nah, ada tuh ya, eklamsi purpurium ya. Jadi penanganannya juga sama. Ada ibu habis melahirkan kemudian kurang tidur, misalkan ya anaknya rewel terus, tahu-tahu kejang ibunya nggak sadar, ada seperti itu. Dikirim ke rumah sakit kondisi koma misalnya. Jadi makanya harus hati-hati. Ya, pada saat kelahiran normal pun harus dicek seperti biasa, tensi, nadi, kemudian kalau dicek tanda-tanda, apakah ada tanda-tanda eklamsi dan preeklamsi, preeklamsinya gitu. Apakah ada tanda-tanda hipertensi dalam kehamilan. Ya tentunya kan setiap ibu yang mau melahirkan tuh pasti dikontrol ya tensi nadinya ya, diukur, kemudian dicek. Dicek apakah ada odem, dicek kencingnya, semua darahnya ya, semua dalam rangka untuk mencari sesuatu apakah ada penyakit penyerta yang menyertai pada saat mau menjelang kelahiran seperti itu. Iya Dok. Berarti untuk yang mengidap hipertensi dalam kehamilan ini untuk usia-usia yang sudah dalam usia kandungan yang sudah 8 atau 9 bulan itu memang penanganannya harus dengan sesar Dok ya. Iya, apa bisa secara normal Dok? Kalau misalkan hipertensi dalam kehamilan itu ya cenderung mengarah ke eklamsi kejang, maka ibunya ini kan tidak boleh dikasih stresor yang tinggi. Nyeri itu menambah tensi tinggi, bisa tambah kejang gitu kan. Nah, makanya yang pilihan terbaik memang untuk sesar ya, karena begitu sesar bayi lahir langsung tensinya turun langsung biasanya langsung. Ya. Apalagi biasanya kalau tidak ada rasa mules-mules, maka berarti kan belum ada pematangan pembukaan mulut rahimnya, belum matang. Jadi nggak mungkin ya untuk ditunggu sampai kapan, sedangkan tensinya cenderung naik. Iya. Maka ini berkejar-kejaran dengan mencegah kejang dengan kelahiran bayinya. Maka untuk memotong semua itu maka harus dikeluarkan bayinya. Begitu. Begitu bayi keluar, insya Allah tensi langsung turun normal dan bayi dan ibunya selamat begitu. Masya Allah, baik Dok. Iya. Ya, terima kasih jazakumullah khairan Dok sebelumnya dari jawaban yang telah disampaikannya di kesempatan sore hari ini. Masya Allah sangat bermanfaat sekali tentunya untuk kita semua yang menyimak dan mendengarkan dalam program konsultasi kesehatan kandungan bersama Bapak Dr. Irfan Ispogi Hafidhahullah Ta'ala. Semoga dari apa yang telah disampaikan oleh beliau ya bisa menambahkan wawasan kita semua dari seputar ya dari kasus kehamilan dan yang lain-lainnya.
dan tentunya semoga kita semakin bisa was-was ya terhadap gejala-gejala yang mungkin akan terjadi ya pada ibu hamil, dan kami doakan selalu semoga ya bagi Anda para pendengar pemirsa radio kita TV ya yang mungkin sedang hamil, kami doakan semoga anak Anda sehat selalu, dan jangan lupa untuk senantiasa rutin ya periksa ke dokter kandungan agar anak Anda bisa sehat dan Anda dan anak Anda bisa selamat tentunya. Ya, dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaannya kesempatan sore hari ini ya. Semoga dari jawabannya yang telah disampaikan dokter bisa bermanfaat untuk Anda yang telah bertanya. Dan kami juga cuma terima kasih untuk para pendengar pemirsa radio kita TV yang senantiasa setia ya menemani dan menyaksikan dalam program konsultasi kesehatan kandungan yang kami hadirkan di setiap hari Kamis sorenya di pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita cukup terlebih dahulu untuk kesempatan sore hari ini bersama saya Kang Oib dan juga Bapak Dr. Muhammad Irfan sebagai hafidzatallah. Kami berdua ya mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang di setiap hari Kamis sorenya. Dan kalau kami mohon maaf, mari kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.